Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksponen atau perpangkatan ya. Eksponen atau perpangkatan ini adalah bab yang pertama ya untuk matematika ya. Eksponen atau perpangkatan berarti kita berbicara tentang pangkat. Oke, kita bahas dulu untuk definisinya ya. Untuk definisi ya, untuk definisinya yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A. Nah, A kali N ini berarti A dikali sebanyak N pangkat ya. Nah, A ini kita sebut sebagai basis ya, atau bilangan pokok ya, bilangan pokoknya ya, bilangan pokok. Nah, N ini kita sebut eksponen atau pangkatnya ya, eksponen atau pangkatnya. Nah, jadi kalau misalkan A pangkat N berarti A dipangkatkan sebanyak N ya. Misalkan contoh nih. Misalkan contohnya 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya. Berarti hasilnya 16 ya. Kalau misalkan 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau misalkan min 2 pangkat 3, nah karena min 2 nya ada di dalam kurung berarti min 2 dipangkatkan sebanyak 3 kali, berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2, maka hasilnya berapa? Min 2 kali min 2 4 kali min 2 berarti negatif 8. Nah seperti ini ya untuk perpangkatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat ya, sifat-sifat eksponen. Oke, sifat-sifat eksponen. Nah, sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen. Oke, yang pertama, misalkan yang pertama itu sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N, ya. Maka hasilnya adalah A dipangkatkan M ditambah N, ya. Nah, sifat ini syaratnya itu bilangan pokoknya atau basisnya harus sama, ya. Bilangan pokoknya yang ini A-nya harus sama. Misalkan kalau contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, 2-nya kan ini sama, berarti bilangan pokoknya harus sama. Nggak bisa 2 kali 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 menggunakan sifat eksponen yang ini ya. Nah, basisnya harus sama atau bilangan pokoknya harus sama. Maka 2 pangkatnya ditambah ya, 3 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 5 ya, seperti itu ya. Oke, sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka hasilnya A pangkat M dikurangi N ya ini. Nah, contohnya misalkan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3, maka hasilnya 2 pangkat 1. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba sifat yang ketiga. Misalkan sifat yang ketiga itu adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Maka A pangkat M dikali N. Ini ya sifat yang ketiga. Misalkan contohnya itu 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 misalkan ya. Maka jadi 3 pangkat 2 kali 3 ya, ini pangkatnya dikalikan. Maka hasilnya 3 pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke sifat yang keempat ya.
Nih, misalkan sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat. Misalkan sifat yang keempat itu adalah, nah, sifat yang keempat A dikali B pangkat N. Nah, maka hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N ya. Atau contohnya misalkan 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, maka untuk menyelesaikannya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 dikali 8. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kelima. Yang kelima A per B pangkat N ya. Maka A pangkat N dibagi B pangkat N, seperti ini ya. Sama contohnya misalkan 2 per 3 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, untuk yang keenam itu adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi misalkan 1000 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya misalkan 3 pangkat min 2, maka hasilnya 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9 ya, ini gitu ya. Itu adalah untuk sifat-sifat eksponen. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan contoh soalnya adalah, nih, contoh soalnya. Yang pertama, misalkan A pangkat 6, B pangkat 2, C pangkat 3 per A pangkat 2, B kali C. Nah, untuk menyelesaikan ini, ingat kita masuk ke sifat perpangkatan atau sifat eksponen ya. Sifat eksponen masuknya ke nomor 5 ya. Ke nomor 5, ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 di mana A pangkat M dibagi A pangkat N itu hasilnya A pangkat M dikurangi N dengan syarat bilangan pokoknya sama, berarti A dengan A lagi. Kan ini kalau dijabarkan berarti A pangkat 6 per A pangkat 2 dikali B pangkat 2 per B pangkat 1 dikali C pangkat 3 per C pangkat 1. Maka kalau menggunakan sifat yang ini, maka A pangkat 6 kurangi 2 dikali B pangkat 2 kurangi 1, pangkatnya dikurangi ya, dikali C pangkat 3 kurangi 1. Maka hasilnya A pangkat 4, B pangkat 1, C pangkat 2. Ini ya hasilnya untuk contoh nomor 1. Oke. Misalkan contoh nomor 2 misalkan ya. Contoh nomor 2. Misalkan 27 A pangkat 7, A pangkat B pangkat min 2, C pangkat 1 misalkan ya, per 3A pangkat min 2, B pangkat min 3, C pangkat min 6. Maka untuk menyelesaikannya berarti kita menggunakan yang ini ya, gunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N yang hasilnya A pangkat M kurangi N, berarti pangkatnya yang dikurang ya. Maka 27 dulu bagi 3 ya, berarti 27A pangkat 7 per
3A pangkat min 2, lalu yang B-nya B pangkat min 2 per B pangkat min 3, lalu yang C pangkat 1 per C pangkat min 6 ya. Kalau ini berarti tinggal dibagi 27 bagi 3, 3, maka 3A pangkat 7 kurangi min 2 ya, dikali B pangkat min 2 dikurangi min 3 dikali C pangkat 1 dikurangi min 6. Nah, seperti ini ya. Maka kita selesaikan 7 dikurangi min 2, 9. Positif ya. B, min 2 dikurangi min 3. Ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi min 2 tambah 3. Hasilnya 1, positif ya. Sekarang C, 1 dikurangi min 6. Jadi 1 ditambah 6, maka C-nya pangkat 7. Ini hasilnya untuk soal yang kedua, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.